Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para murid semua. Marilah kita belajar bahasa Indonesia. Topik kita pada hari ini adalah struktur, unsur kebahasaan, dan kategori teks prosedur. Ini adalah materi untuk anak kelas 11. Ya, struktur teks prosedur ini merupakan review dari pelajaran yang sudah pernah kita ikuti pada pekan yang lalu. Ya, struktur atau pola dari teks prosedur adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah petunjuk, ya, yang ketiga adalah penegasan ulang, penutup. Ya, yang merupakan bagian yang fakultatif atau boleh ada atau boleh pula tidak adalah penegasan ulang atau penutup. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai rinciannya ya. Struktur teks prosedur itu kita lihat isi dari tujuan adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan berupa pengertian dan manfaat. Berikutnya, isi dari langkah-langkah itu adalah perincian petunjuk yang sistematis. Ini menggunakan kalimat perintah ya, ada di sini. Berikutnya, isi dari penegasan ulang. Apakah isinya? Itu adalah isinya harapan atau manfaat jika semua petunjuk dikerjakan. Kemudian di sini kita beralih kepada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini sebutan lainnya adalah kaidah kebahasaan. Untuk teks prosedur, apa sajakah unsur kebahasaannya? Pertama, ada kata kerja imperatif atau kata kerja menyuruh. Berikutnya ada pernyataan persuasif atau pernyataan untuk membujuk orang melakukan maunya si pembicara atau penulis. Kemudian ada kata teknis. Ini kata teknis adalah kata atau istilah yang khusus dipakai dalam suatu dunia keilmuan atau dalam suatu ruang lingkup ya. Kemudian ada pula konjungsi penjumlahan para murid semua. Ini isinya ya seperti tanda peralihan ya. Pertama, koma, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula deskripsi alat yang merupakan bagian dari unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, kita bahas rinciannya ya dari unsur kebahasaan dari teks prosedur. Pertama, adanya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Pola kalimatnya adalah kata kerja dasar ditambah objek. Nah, imbuhan atau tambahan untuk pembentuk kata kerja imperatif adalah kan, i, dan lah. 2. Adanya istilah teknis atau keilmuan tertentu. Ketiga, konjungsi untuk menunjukkan nomor. Yang 4, peralatan. Yang nomor 5, ada kalimat-kalimat yang membujuk atau bersifat persuasif. Sekarang kita beralih kepada kategori atau jenis-jenis teks prosedur. Ya, kita lihat teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Teks bertema kehidupan atau kebiasaan kehidupan ya. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Yang kedua adalah teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. 3. Teks bertema penggunaan alat. Misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Ya, kita akan bahas sedikit mengenai imbuhan kan dan i. Ini adalah akhiran yang dipakai untuk membuat atau membentuk kata kerja perintah transitif yang butuh objek ya. Contoh, bulatkan adonan. Nah, bulatkan
bulat itu adalah bukan kata kerja ya, itu adalah kata sifat, tapi akan menjadi kata kerja jika ditambahkan kan, bulatkan. Uleni, adonan sampai kalis. Uleni itu artinya ya mencampur bahan sehingga tidak lagi lengket di tangan, di jari, yaitu kalis maksudnya ya. Imbuhanlah berfungsi untuk memperhalus kalimat perintah. Kita lihat ya dua kalimat berikut ini. Masukkan kocokan telur ke dalam wadah. Nah, jika kita tambahlah menjadi masukkanlah kocokan telur ke dalam wadah. Ini lebih sopan ya. Sampai situ saja, terima kasih.